Kerjasama bilateral Indonesia dan Australia. Benua Australia terletak di sebelah selatan benua Asia. Secara astronomis, benua ini terletak di antara 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Luas Australia mencapai 7.682.300 km persegi atau sekitar 5,2% wilayah daratan dunia. Benua Australia hanya memiliki satu negara, yaitu Australia. Selain wilayah negara di daratan atau benua, Australia juga mempunyai beberapa wilayah pulau, seperti Pulau Tasmania, Cocos, Christmas, dan Macquarie. Lebar wilayah tersebut kira-kira 3.200 km dari pantai timur ke barat dan panjangnya 3.700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Australia adalah benua terkecil, sedangkan yang terbesar adalah Asia yang luasnya 44.614.000 km persegi. Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia dari segi luasnya, lebih kecil bila dibandingkan dengan Rusia, Kanada, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Brazil. Secara geologis, Australia disebut juga Australia Nugini, Sahul, Maganesia, Australia Besar. Australasia atau Australinea adalah sebuah benua yang terdiri atas dalam kelompok ukuran tanah daratan Australia, Papua Nugini, Tasmania, dan beberapa pulau terdekat yang berada di landas kontinen yang sama. Luas wilayah itu dipisahkan dengan lautan di luar landas kontinen, Laut Arafuru dan Selat Torres antara Australia dan Papua Nugini, Selat Bass antara daratan Australia dan Tasmania. Australia berada pada barisan pegunungan Great Dividing Range, yaitu pegunungan yang memanjang dari daerah Tanjung York sampai Pulau Tasmania. Puncak tertingginya berada di Gunung Kosciuszko. Di bagian barat geologis Australia terdiri atas dataran tinggi yang sering disebut dengan perisai Australia. Namun, sebagian besar wilayah tengah dan barat Australia didominasi oleh gurun pasir, luas yang terkenal yaitu Gurun Gibson dan Gurun Victoria. Australia merupakan negara tunggal di satu benua, dengan batas sebelah utara adalah Laut Timur, yaitu Timur Leste, dan Laut Arafuru, yaitu Indonesia. Batas sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan Laut Tasman, serta sebelah barat dan selatan adalah Samudra Hindia. Permasalahan yang dihadapi Australia saat ini, dua di antaranya ialah krisis air dan perubahan iklim. Australia merupakan benua berpenduduk paling kering di bumi, dengan jumlah air sungai yang paling kecil, aliran hujan rendah, dan wilayah tanah basah permanen yang sempat tersempit di antara semua benua. Sepertiga benua hampir tidak menghasilkan air hujan sama sekali, dan aliran sungai di Australia paling bervariasi di dunia. Australia merupakan negara yang paling jarang penduduknya di dunia, setelah Mongolia dan Namibia, dengan kekurangan dari 3 jiwa per kilometer persegi. Kerjasama antara Indonesia dan Australia sudah berjalan cukup lama. Salah satunya ialah kerjasama dalam menjaga keamanan wilayah kelautan dan masing-masing negara. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang sama, yaitu menjaga kedaulatan dan menjaga hasil-hasil laut dari negara tersebut. Adalah kerjasama antara Angkatan Perbatasan Australia atau Australia Border Force, Australia Fish Management Authority, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Kerjasama tersebut dilakukan melalui patroli bersama dalam pengawasan terhadap illegal fishing. Kerjasama tersebut didasarkan untuk menjaga kedaulatan antara negara karena banyaknya kasus illegal fishing yang di perbatasan antara dua wilayah Indonesia semakin mempererat kerjasama pada tahun 2010 yang ditandai dengan kunjungan resmi bilateral pertama oleh Perdana Menteri Australia yang baru dilantik, yaitu Julia Gillard (Momoto 2020). Selain dalam bidang keamanan, Indonesia dan Australia juga menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan melalui Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Arrangement. Perjanjian tersebut mengarah pada perjanjian perdagangan bebas yang ditunjukkan untuk memperkuat dan memperluas ruang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antar Indonesia dan Australia. Kerjasama Indonesia dalam kancah regional. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan kelompok negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, letak secara geografis dan astronomis. Letak geografis dan astronomis, sekelompok negara berpengaruh terhadap potensi kesamaan akses atau keterjangkauan suatu negara dan keadaan iklimnya. Persamaan dan perbedaan secara geografis dan astronomis dapat menjadi potensi pendorong untuk menjalin kerjasama secara regional. Yang kedua, sejarah perkembangan suatu negara. Setiap negara di suatu wilayah memiliki dinamika sejarah yang sama atau relatif sama. Kesamaan latar belakang sejarah negara tersebut dapat mendorong kerjasama dengan negara lain yang memiliki latar belakang yang sama secara regional. Yang ketiga, potensi sumber daya ekonomi negara. Keadaan ekonomi suatu negara penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan pertumbuhannya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya diperlukan kerjasama secara regional. Wilayah ASEAN sebagian besar berupa perairan laut dan sebagian lagi berupa wilayah daratan. Luas wilayah perairan 5.060.100 km persegi dan luas wilayah daratan 4.817.000 km persegi. Secara astronomis, wilayah ASEAN terletak di antara 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT sampai 141 derajat BT. Di utara berbatasan dengan daratan Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. ASEAN memiliki posisi geopolitik yang strategis. Wilayah ASEAN berada di persimpangan lalu lintas dunia yang memberikan kemudahan akses bagi penduduk dunia melakukan kerjasama. ASEAN juga memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam melimpah yang memberikan peluang kerjasama investasi. Dewasa ini banyak kerjasama regional yang dibangun Indonesia bersama negara-negara lain di sekitarnya. Pada dasarnya, maksud dan tujuan kerjasama secara regional ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan wilayah, dan meningkatkan stabilitas kawasan. Berikut beberapa kerjasama Indonesia dalam kancah regional. A. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Perhimpunan bangsa ini berdiri pada tahun 1967. ASEAN lahir karena adanya saling membutuhkan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu,
pertumbuhan kesadaran akan perlunya kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup, meredakan konflik di antara bangsa-bangsa, dan juga untuk memperkuat ikatan regional negara-negara sebagai bentuk perimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Tujuan ASEAN seperti yang termuat dalam Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan di antara negara-negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama pada bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keanggotaan ASEAN juga mengalami peningkatan. Jika saat berdiri jumlah anggota hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kini keanggotaannya lebih luas lagi dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. ASEAN secara garis besar memiliki beberapa persamaan fisiografis maupun sosiografis. Persamaan secara fisiografis dilewati oleh jalur pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga wilayah ASEAN memiliki topografi yang beragam. Ada wilayah dengan dataran rendah yang luas, wilayah dataran tinggi yang cukup luas, pegunungan, dan wilayah bergunung api. Wilayah-wilayah tersebut potensial untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Bahkan juga untuk budidaya ternak, terutama di dataran tinggi dan pegunungan. Tidak hanya daratan, sebagian wilayah ASEAN berupa perairan laut. Indonesia dan Thailand memiliki perairan laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Wilayah-wilayah tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi maritim. Secara sosiografis, negara-negara anggota ASEAN memiliki persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah terjajah bangsa asing, kecuali Thailand, dan penguasaan iptek yang masih timpang antar negara anggota. Berdasarkan karakteristik tersebut, kegiatan ekonomi utama negara-negara ASEAN adalah pertanian, kecuali Singapura yang ekonominya berbasis jasa, perdagangan, dan industri, karena tidak tersedia lahan pertanian. ASEAN telah terbukti menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya untuk lebih mempererat integrasi. ASEAN didirikan melalui 3 pilar utama, yaitu sebagai berikut menurut Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu RI 2015. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan guna menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara dan menegakkan hak asasi manusia serta demokrasi di wilayah Asia Tenggara. Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Tujuan dari MEA adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar tunggal atau pasar bersama, yakni single market dan basis produksi. Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Melalui pembentukan komunitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesetiakawanan, kemitraan, kesadaran, dan rasa memiliki pada masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN. Salah satu implementasi dari kerjasama politik dan keamanan antar anggota ASEAN adalah dibentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community yang bisa kita sebut juga sebagai APSC. Pembentukan APSC dilatar belakangi oleh beragamnya konflik yang dialami oleh anggota ASEAN, terutama yang berhubungan dengan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional tersebut seperti pembajakan kapal laut, human trafficking ke Eropa yang terjadi di wilayah Thailand dengan memanfaatkan jalur laut, penyelundupan narkotika dari Taiwan menuju Indonesia melalui Selat Malaka, dan aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS.
Tujuan dibentuknya APSC adalah untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara serta mewujudkan perdamaian antar negara anggota ASEAN. Adapun 3 karakteristik utama dari APSC adalah sebagai berikut. Yang pertama, a rules-based community with shared value and norms, yaitu masyarakat yang mengacu pada kesamaan nilai dan norma. Yang kedua, a cohesive, peaceful, and resilient region with shared responsibility for comprehensive security, yaitu kawasan yang kohesif, damai, dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama guna menciptakan keamanan yang komprehensif. Yang ketiga, a dynamic and outward-looking region, yaitu kawasan yang dinamis dan atas nama ASEAN, Indonesia banyak melakukan kerjasama dalam bidang politik, hukum, dan keamanan yang mencakup berbagai permasalahan keamanan. MEA atau juga bisa kita sebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dari 3 pilar komunitas ASEAN, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar tunggal yang mencakup kawasan Asia Tenggara. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sehingga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki pola yang mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Kawasan ekonomi yang kompetitif dengan kebijakan kompetitif, perlindungan konsumen, komitmen yang besar pada perlindungan hak atas kekayaan intelektual, pembangunan infrastruktur, e-commerce, dan penghindaran pajak ganda. Adapun dampak positif adanya masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut. Masyarakat ekonomi ASEAN akan mendorong investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang menciptakan multiplier efek atau efek ganda dalam berbagai sektor pembangunan. Kondisi pasar yang satu membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture atau kerjasama antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah. Masyarakat ekonomi ASEAN memberikan peluang kepada negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan faktor produksi yang sangat penting. Khususnya di bidang teknologi, masyarakat ekonomi ASEAN menciptakan transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara.